Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan tentang persoalan yang terjadi di zona tambahan. Untuk anggota kelompoknya, ada saya sendiri, Lailia Putri Beliakufah, dan rekan saya, Evienda Naya Oktaviani. An- Adapun untuk poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama ada konsep zona tambahan dalam UNCLOS ada di pasal 33. Yang kedua ada perbedaan dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan laut teritorial. Yang ketiga isu yurisdiksi dan penegakan hukum. Yang keempat keamanan maritim di zona tambahan dan yang kelima isu pencemaran dan perlindungan lingkungan. Em, Masuk ke poin pertama yaitu konsep zona tambahan dalam UNCLOS yang ada di pasal 33. Zona tambahan adalah salah satu konsep penting dalam hukum laut internasional yang diatur oleh United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982. Zona ini terletak di luar laut teritorial tetapi tetap di bawah yurisdiksi terbatas negara pantai hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Meskipun tidak ada kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, negara memiliki hak untuk mencegah dan menghukum pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan domestik tertentu, termasuk bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Negara pantai dapat melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kapal yang diduga melanggar hukum dalam kategori ini. Zona tambahan memainkan peran penting dalam memperkuat kontrol negara terhadap perbatasan laut mereka dan memitigasi ancaman yang berasal dari aktivitas maritim yang dapat merugikan wilayah teritorial. Namun, otoritas negara di sini terbatas pada 4 kategori pelanggaran yang diatur dalam UNCLOS. Negara tidak bisa mengklaim hak eksklusif untuk sumber daya alam atau mengambil tindakan di luar kepentingan yang telah ditetapkan. Yang membedakannya dari ZEE, zona tambahan juga sering menjadi perpanjangan dari laut teritorial dalam hal penegakan hukum untuk melindungi keamanan dan kedaulatan wilayah laut negara. Selanjutnya yaitu ada poin kedua, yaitu perbedaan dengan zona eksklusif, ZEE, dan laut. Zona tambahan memiliki perbedaan fundamental dengan laut teritorial dan Z. Di laut teritorial, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan hingga 12 mil laut dari garis pangkal, termasuk atas dasar laut dan ruang udara di atasnya. Negara dapat melakukan kontrol total dan menegakkan hukum di wilayah ini tanpa batasan. Sebaliknya, di ZEE, meskipun negara tidak memiliki kedaulatan penuh, ia memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengolah sumber daya alam, baik yang ada di dasar laut maupun di perairan hingga 200 mil laut. Zona tambahan tidak memberikan hak atas sumber daya alam seperti ZEE, tapi memungkinkan negara untuk memperluas yurisdiksi mereka terkait aktivitas yang berpotensi mempengaruhi wilayah teritorial. Hak-hak di zona tambahan lebih bersifat preventif, yang dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan dan integritas laut teritorial dari ancaman seperti penyeludupan atau pencemaran. Dengan demikian, zona tambahan menjadi jembatan antara yurisdiksi penuh laut teritorial dan hak ekonomi di ZEE, meskipun yurisdiksi di zona tambahan sangat spesifik dan terbatas. Poin selanjutnya yaitu isu yurisdiksi dan penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, zona tambahan sering menjadi arena yang menimbulkan tantangan yurisdiksi internasional, terutama ketika terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal asing. Di zona tambahan, negara pantai memiliki hak untuk mengambil tindakan preventif terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Namun, hak ini bersifat terbatas dan tidak memberikan kewenangan penuh untuk mengintervensi aktivitas yang tidak termasuk dalam 4 kategori tersebut. Di poin selanjutnya yaitu ada keamanan maritim di zona tambahan. Zona tambahan sering sekali menjadi wilayah yang rawan terhadap aktivitas ilegal dan ancaman keamanan maritim, termasuk penyeludupan barang, perikanan ilegal, imigrasi gelap, dan perdagangan manusia. Negara bertanggung jawab untuk memonitor dan mencegah aktivitas ini. Namun, yurisdiksi terbatas seringkali menghambat kemampuan mereka untuk bertindak secara efektif. Dalam banyak kasus, pelanggaran terjadi di perairan yang tidak jelas yurisdiksinya, membuat penegakan hukum menjadi semakin sulit.
Selain itu, negara pantai seringkali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjaga keamanan di zona tambahan. Teknologi pengawasan dan patroli maritim yang mahal serta armada angkatan laut yang terbatas menjadi kendala dalam menjalankan tugas ini. Negara-negara pantai seringkali bergantung pada kerjasama regional atau internasional untuk menangani kejahatan lintas batas di zona tambahan. Hal ini mencakup partisipasi dalam operasi keamanan maritim yang melibatkan beberapa negara, terutama di kawasan yang padat dengan jalur perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu isu pencemaran dan perlindungan lingkungan. Pencemaran laut menjadi salah satu ancaman utama di zona tambahan, terutama karena lokasi geografisnya yang berdekatan dengan laut lepas, tempat banyak kapal beroperasi di luar yurisdiksi penuh negara. Pencemaran dari limbah kapal, tumpahan minyak, atau bahan kimia yang merusak ekosistem laut bisa dengan mudah mencapai zona tambahan dan mempengaruhi wilayah teritorial negara. Negara memiliki hak untuk mengambil tindakan preventif di zona tambahan untuk mencegah masuknya pencemaran ke laut teritorial. Masalah pencemaran juga berkaitan erat dengan regulasi internasional seperti Konvensi MARPOL atau International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, yang mengatur tentang pencegahan polusi dari kapal-kapal di laut lepas. Negara-negara pantai, terutama yang berbatasan langsung dengan laut lepas, perlu mematuhi regulasi ini dan seringkali berkolaborasi dengan organisasi internasional dalam melaksanakan penegakan hukum. Lalu kami akan membawakan 3 contoh kasus di zona tambahan. Yang pertama ada penyelundupan dan kejahatan lintas batas. Yang kedua pencemaran laut oleh kapal asing. Dan yang ketiga yaitu perikanan ilegal. Di poin pertama yaitu adalah penyeludupan dan kejahatan lintas batas. Zona tambahan sering menjadi tempat rawan bagi aktivitas penyeludupan barang, narkoba, atau manusia, terutama karena negara hanya memiliki yurisdiksi terbatas di luar laut teritorial. Kejahatan lintas batas seperti penyeludupan memanfaatkan kurangnya pengawasan yang efektif di perairan ini, meskipun negara pantai memiliki hak untuk mencegah dan menindak pelanggaran terkait bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi, kemampuan penegakan hukum sering terbatas oleh sumber daya dan koordinasi internasional yang kurang. Contoh kasus, salah satu kasus terkenal adalah penyeludupan narkoba di Laut Karibia oleh kartel narkoba yang menggunakan kapal cepat untuk menghindari patroli di zona tambahan. Negara-negara seperti Jamaika, Kuba, dan Amerika Serikat berjuang untuk mengendalikan penyeludupan ini karena luasnya perairan yang harus dipatroli. Zona tambahan di sini dimanfaatkan oleh kartel untuk menghindari penegakan hukum di laut teritorial dengan mengangkut narkoba sebelum masuk ke perairan teritorial. Kasus kedua yaitu pencemaran laut oleh kapal asing. Em, Pencemaran laut, terutama oleh tumpahan minyak dan pembuangan limbah dari kapal, merupakan salah satu masalah serius yang sering terjadi di zona tambahan. Negara pantai seringkali tidak memiliki kontrol penuh atas kapal-kapal asing yang melintas di zona ini, kecuali jika pencemaran tersebut dianggap akan berdampak langsung ke laut teritorial mereka. Pencemaran yang terjadi di zona tambahan seringkali sulit dikendalikan karena keterbatasan hak yurisdiksi yang hanya mengizinkan tindakan preventif di bawah aturan tertentu. Contoh kasusnya yaitu pada tahun 2002 terjadi tumpahan minyak besar-besaran dari kapal tanker Prestige di lepas pantai Spanyol yang terletak di zona tambahan. Kapal tersebut mengalami kerusakan dan pihak berwenang Spanyol mencoba menjaga kapal tersebut mendekati pantai karena khawatir akan pencemaran. Namun, karena kapal berada di luar laut teritorial, otoritas Spanyol menghadapi kesulitan dalam menegakkan aturan pencemaran hingga akhirnya kapal tersebut tenggelam, menumpahkan lebih dari 60.000 ton minyak ke laut dan mencemari kawasan pesisir Spanyol dan Perancis. Yang selanjutnya kasus terakhir yaitu perikanan ilegal. Zona tambahan sering menjadi wilayah dieksploitasi oleh kapal-kapal nelayan asing yang melakukan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di IUU Fishing. Meskipun zona tambahan bukan bagian dari ZEE, kapal-kapal ini seringkali beroperasi di dekat laut teritorial
atau ZEE dan memanfaatkan lemahnya pengawasan untuk menangkap ikan secara ilegal sebelum memasuki wilayah yurisdiksi negara pantai. Negara pantai dapat menindak pelanggaran yang terkait dengan pencemaran atau imigrasi di zona tambahan, tetapi hak-hak perikanan umumnya berlaku di ZEE, bukan di zona tambahan. Contoh kasusnya yaitu di Asia Tenggara, perairan di sekitar Filipina dan Indonesia sering menjadi target perikanan ilegal oleh kapal asing, terutama dari Cina dan Vietnam. Pada tahun 2016, Indonesia menangkap beberapa kapal asing yang terlibat dalam perikanan ilegal di zona tambahan mereka. Kasus-kasus ini menjadi perhatian internasional karena eksploitasi sumber daya perikanan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan bagi negara-negara pantai yang berusaha mempertahankan hak mereka atas sumber daya laut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.